Indonesia memiliki iklim tropis yang berarti memiliki curah hujan yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga terdiri dari beberapa pulau yang mengakibatkan Indonesia memiliki morfologis dan topografi yang berbeda-beda di setiap tempatnya. Hal ini memungkinkan beberapa daerah dengan topografi rendah mengalami bencana banjir. Hal ini tidak dapat kita hindari. Banjir dapat terjadi pada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Jessica Katarina Denis dari SMA Negeri 2 Kudus. Saya sedang meneliti adanya bencana banjir di Kabupaten Kudus. Penelitian saya berjudul Efektivitas Kolam Retensi dalam mengurangi risiko banjir dan konservasi air di Desa Jatiwetan, Kudus. Desa Jatiwetan, Kudus memiliki topografi yang rendah, maka dari itu ia rentan terkena dampak hujan, yakni banjir. Tetapi banjir ini tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Banjir ini juga disebabkan oleh adanya limpahan air sungai dari Sungai Bulan, Sungai Kencing 1, dan Sungai Kencing 2. Hal ini meluas hingga desa-desa lain, yakni ada Desa Setro Kalangan, Desa Ngemplak, Desa Wates, Desa Kirik, Desa Jojo, dan desa-desa lainnya di sekitar Desa Jatiwetan Kudus. Hal ini membuat warga resah karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas secara normal. Maka dari itu, pemerintah melaksanakan mitigasi bencana, yakni pembangunan kolam retensi. Kolam retensi ini dibangun dengan kombinasi, yakni kombinasi dari bendungan, waduk, pintu air, dan juga pompa air. Mereka bekerja secara otomatis, yakni dapat terbuka ketika volume air sungai meninggi, dan air sungai akan dialirkan ke dalam bendungan. Setelah air di sungai volumenya rendah, pintu akan terbuka kembali, dan air yang ada di dalam bendungan akan otomatis masuk lagi ke dalam sungai seperti normal. Maka dari itu, perjalanan kinerja dari kolam retensi rentan sedikit lama, tetapi berdampak positif karena beberapa warga mengucapkan bahwa banjir pada tahun 2024 sebelum adanya kolam retensi setinggi 1,5 meter dengan durasi waktu 2 bulan. Sedangkan pada tahun 2025 ketika kolam retensi telah bekerja, banjir hanya mencapai 1 meter tetapi waktu kurang dari 1 bulan. Data-data lain juga menyebutkan bahwa ketika kolam retensi bekerja, terdapat perubahan yang signifikan dari artikel berikut. Maka dari itu, disimpulkan bahwa kolam retensi ini bekerja secara semestinya. Dapat kita buktikan dengan perhitungan persentase sebagai berikut. Maka dari itu, persentase yang kita dapatkan adalah 48,4% bahwa kolam retensi telah bekerja secara positif dan dapat membantu warga di sekitarnya. Untuk meneliti selanjutnya, saya harap kalian dapat melakukannya dengan secara meneliti lebih mendalam, yakni turun langsung dan melihat perbandingan banjir yang ada. Karena apa yang saya teliti tidak di waktu banjir, tetapi apa yang saya teliti berdasarkan data dan juga survei. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.